Yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas Kabupaten Maros. Forum PAUD SD itu kepengurusannya terdiri dari para pengelola, pendidik, pengawas pendidik PAUD, dan pengawas pendidik kepala sekolah dari sekolah dasar tingkat Kabupaten Maros. Kegiatan ini diinisiasi oleh pengurus Forum PAUD SD Kabupaten Maros, karena kita akan berdiskusi sebentar, kita akan mendengarkan baik dari tingkat pendidikan anak usia dini maupun dari tingkat pendidikan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros, beserta jajaran. Kami hormati kelompok-kelompok kerja, kelompok kerja kepala sekolah, kelompok kerja guru umum, olahraga, PAI, IGDKI, Polri, dan seluruh stakeholder dunia pendidikan yang sempat hadir pada kesempatan muhasabah bagi kita semua. Bagaimana kita melihat apa yang telah kita lalui dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran untuk memperbaiki dunia pendidikan di masa-masa yang akan datang. Kita duduk bersama di tempat ini. Kebetulan saya bersama Ibu Fikri pernah sama-sama di DPR, dan beliau adalah penggagas lahirnya peraturan daerah tentang sistem pendidikan anak usia dini. Jadi di Maros kita punya Perda nomor 14 tahun sistem pendidikan, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Ini adalah dua payung hukum yang menjadi dasar bagi kita semua untuk memperbaiki PAUD SD. Karena kita diwajibkan menitipkan anak kita yang berusia 0 sampai 6 tahun, 1 tahun wajib dititipkan di lembaga PAUD sebelum masuk SD. Sehingga dengan adanya forum PAUD ini menjadi jembatan bagi kita semua untuk menjembatani sistem pendidikan yang ada di PAUD dengan yang ada di SD. Karena kadang-kadang di PAUD itu sudah diajarkan Calestu dan sebagainya, malah bahasa Inggris diajarkan di PAUD, sehingga memberikan beban pikiran kepada ini. Demikian yang telah disampaikan oleh Ibu Wakil Pro terkait apa yang kita sudah laksanakan selama tahun 2020. Ketua Forum PKB-nya, Ketua PKB Maros, dan Ketua Dewan dan sekalian, aktivitas dari tenaga pendidikan dan pendidik tingkat PAUD dan SD, saya bersempat menyampaikan atau menyebut namanya satu persatu karena selalu banyak. Alhamdulillah, puji syukur mulai semester 1 ini saya sampaikan bahwa program-program yang dikawal adalah bagaimana perluasan akses dan daya tampung. Tentunya kita membangun sekolah, melihat titik-titik atau mapping di mana sekolah itu bisa dibangun supaya mendekati pelayanan masyarakat. Ya, kalau sekarang ini mungkin butuh SD fisiknya, perluasan akses di posisi di Kecamatan Mancoloy, Kecamatan Marusuk, Mandai, karena itu perumahan di mana banyak penduduk masyarakat yang tidak bisa ditampung lagi di Kota Makassar, sehingga perumahan itu dibangun di wilayah itu. Bahwa memang berbagai persoalan yang harus kita lakukan langkah-langkah percepatan untuk memenuhi kebutuhan guru tersebut, dan itu ruang belajar. Demikian juga di TK PAUD. Kita ini tidak biasa-biasa saja, tapi harus berbiasa.
Saya kira demikian, dan kurangnya nanti kita tambah pada saat kita diskusi. Baik, yang disampaikan oleh Pak Kadis terkait dengan perubahan yang terjadi dan memang sangat sulit untuk kita menghadapi perubahan-perubahan yang lebih cepat, di mana guru-guru kita juga mungkin transisi, ada yang usianya seperti saya yang harus mengakhiri dengan masa yang bukan masa digital. Teknik kemarin telah dibaca masih sekaitan dengan refleksi bagaimana kaitannya dengan penggerak. Guru penggerak ini sebenarnya memberikan dua arah. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah karir. Seperti yang disampaikan tadi Pak Kadis, nah, kalau kompetensi ini kan kita harus bagaimana menyikapi perubahan yang ada, termasuk menyikapi cakap IT. Nah, cakap IT karena sekarang ini oleh pemerintah pusat dalam hal ini untuk seperti kami dulu di hotel bermalam kan, ya, kemudian diberikan materi. Sekarang ini selalu berbasis dunia maya. Nah, jadi kalau saya bilang SD, ayo berdoa. Kau SD? Kau SD? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan hanya curhat, tapi ceritakan juga apa yang telah dilakukan. Kami perlu menyampaikan Pak, bahwa di Simbang, izin saya perkenalkan nama saya Juheni, Ketua KKG Umum Kecamatan Simbang. Alhamdulillah sudah lulus juga menjadi calon pengajar praktik di angkatan 8. Mohon bimbingan. Saya ingin bercerita terkait dengan teman-teman yang telah melakukan sesuatu di KKG. Yang pertama, saya sangat terinspirasi dengan adanya kurikulum transisi OSD. Kami juga memanggil di KKG untuk mensosialisasikan, itu sudah pernah kami lakukan. Namun kenyataan terjadi, Bu, mohon maaf, di kelas awal, khususnya di kelas 1, sepertinya belum teraplikasi. Kami yang mempertemukan antara guru TK dan khusus guru kelas 1, supaya di kegiatan tersebut mereka boleh berkolaborasi sehingga menyusun indikator yang mana yang bisa mereka terapkan. Ya, karena kami melaporkan belum terlaksana sebagian besar khusus di Kecamatan Simbang. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Ibu pemateri hebat luar biasa dan keren hari ini, dan teman-teman pemateri serta panitia yang saya banggakan, mendidik anak-anak usia dini, Pak, yang seperti tadi Pak Kadis bilang sampai memberi asupan gizi, menceboki, bahkan mengurusi orang tuanya. Ada yang namanya kelas orang tua di PAUD HI, holistik integratif. Jadi selain mengurusi anak usia dininya, kami juga diamanahin mengurusi orang tuanya sekaligus. Dan di holistik integratif itu, Pak, kami lagi dituntut untuk bekerja sama dengan beberapa dinas. Jadi setelah dinas kesehatan, ya, dinas kesehatan, kami MOU dengan puskesmas, dari semua lagi kodok MOU ke puskesmas, Pak. Setelah itu ada lagi instruksi harus MOU lagi dengan capil, ada semua lagi di capil, Pak, supaya menyampaikan aspirasi kami guru-guru PAUD supaya diperhatikan kesejahteraannya. Walaupun sekarang sudah ada, kami tidak menafik kalau ada sedikit disyukuri, insya Allah akan datang yang Lanjutkan dari perkenalkan pertama, tapi dia mewakili. Pertama saya perkenalkan nama dulu, nama saya Wahida, Ketua Forum FKG PAUD Kecamatan Bunton. Pertama-tama saya berbicara tidak sebalik pendidikan mulai dari tahun 2022. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Bupati, DPR, dan Kepala Dinas Pendidikan atas angin segar yang selalu perhatian kepada kami guru kelompok bermain khususnya. Satu masukan kami,
Di PAUD itu ada dua Pak, Ibu, tapi ada TK dan SD. Akan tetapi, Hana ingin melanjutkan dari teman saya, apakah ada nanti mohon siapa tahu ada duduk bersama para pejabat petinggi atau besar, apakah bisa nanti diserahkan dengan TK? Karena kami adalah penggiat dari fondasi saat ini, sama-sama untuk mencerdaskan anak bangsa. Akan tetapi dari TK dan KB ada sedikit saya katakan perbedaan. Iya, siapa tahu ada nanti mungkin kami mewakili teman-teman dari forum PAUD untuk berbagai khususnya karena teman kami tadi dari TK. Jadi saya memutuskan untuk bertanya supaya bisa juga ikut semacam apa untuk mendapatkan sertifikasi atau semacamnya. Iya, jadi insya Allah program pemerintah kami tetap berusaha untuk mengikuti. Demikian curhat saya dan itu merupakan persembahan akhir tahun buat kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat sulit memang untuk Dinas terkait agar daerah-daerah ini bisa mendapatkan politis sehingga anak-anak kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Di mana kita ketahui bahwa kita harus mengajar dan memberikan pelajaran berdasarkan zamannya. Anak-anak kita sekarang harus kita didik berdasarkan zamannya. Sekarang kita tidak bisa menafikan bahwa media sosial itu adalah merupakan salah satu sarana belajar buat kita semua dan kita tidak bisa buta dengan hal itu. Kita juga tidak bisa anti karena banyak hal yang bisa kita tarik manfaatnya dari media sosial, dari aplikasi yang ada di HP kita. Oleh karena itu tinggal bagaimana kita para pendidik dan tenaga pendidikan ini betul-betul menguasai IT dan bisa memberikan pengetahuan kepada anak didik kita bagaimana mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari teknologi yang ada saat ini. Banyaknya tugasnya guru PAUD, mulai harus MOU dengan Diknas, di Dukcapil, itu luar biasa. Kalau banyak tugasnya banyak pemahamannya Bu. Jadi kurikulum transisi PAUD SD insya Allah akan kita sosialisasikan pada tahun 2023. Kemudian kesejahteraan guru-guru PAUD SD sudah dijanjikan, insya Allah. Mari kita berdoa. Wadah kelompok kerja yang hadir di sini tanpa kecuali memperoleh juga perhatian terkait dana karena sangat terbatas dana bantuan operasional sekolah yang diberikan kepada kegiatan kelompok kerja ini. Dengan berikut yang keempat, guru yang bertugas dan dianggap oleh teman-temannya menjadi motivator, mudah-mudahan tidak ada pergeseran, tapi harus juga kita pahami bahwa kadang-kadang itu pergeseran itu juga penting supaya dia lebih memberikan ke yang lain. Jadi mungkin ruang lingkupnya kecil, kita bawa ke kabupaten sehingga dia bisa menjadi pemikir yang lebih besar. Jadi seperti itu mungkin. Berikutnya guru-guru penggerak agar mengajak atau memotivasi kepada guru-guru lain supaya ikut juga bergabung bersama kita memikirkan bagaimana Maros ke depan. Karena sesuai dengan visi yang disampaikan, Maros sejahtera insya Allah, bukan hanya sejahtera dari mungkin berupa materi, tetapi sejahtera lahir batin itu jauh lebih penting dimanapun kita berada. Sehingga kami sebagai moderator berpesan, mari kita berkarya tanpa batas, tidak ada kata terlambat. Dan saya pesan kepada ini adik-adik saya semua, insya Allah bulan Juli mungkin ini kado terindah untuk saya menjadi moderator. Mohon maaf kalau tidak bisa menjadi moderator yang baik, karena tahun depan saya harus undur diri dari bersama beliau Pak Kadis di beliau bulan Juli, saya bulan Juli harus undur diri secara kedinasan. Tetapi insya Allah kata pendidikan itu kan dari bayan hingga yang lahat. Insya Allah amin. Doakan saya sehat-sehat. Doakan beliau narasumber kita yang duduk di depan. Dan mungkin masih ada yang mau disampaikan oleh Ibu Hajrah. Saya tutup dulu untuk saya sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Maros, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Pak Korwa serta Ketua Forum. Saya masih terngiang-ngiang yang dikatakan oleh Pak Kadis tadi, mengatakan studi tiru jangan jauh-jauh di Maros saja. Sejak saya menjadi guru di SD unggulan, saya pernah berinisiatif seperti ini. Bisakah itu pemerintah daerah ada satu sekolah dari berbagai tingkatan yang ketika ada tamu bisa diarahkan ke tempat itu. Sekolah dasar memang yang model, artinya ada spesifikasi di sekolah tersebut sehingga mampu menjadi. Yang kedua, sebenarnya apa yang kami rintis hari ini, kami menginginkan kedepannya mungkin tahun 2023 akan ada program kami di Forum Komunikasi PAUD SD untuk menjadikan, ini masih hayalan tapi kita berawal dari hayalan. Kami menginginkan Kabupaten Maros itu sebagai kabupaten pendidikan, karena sekarang ini Maros sudah banyak sekali prestasi. Yang baru-baru ini ada Maros sebagai kabupaten literasi. Mengapa kita tidak sandingkan dengan Maros sebagai kabupaten pendidikan? Tidak ada batasnya. Walaupun melalui kesempatan ini kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu, Pak Kadis dan Ibu Nur Cahya. Insya Allah mungkin kesempatan ini adalah kesempatan silaturahim kita dengan beliau. Insya Allah walaupun beliau tidak duduk lagi sebagai memangku jabatan di dunia pendidikan, tetapi yang namanya memperhatikan, menjadi pemerhati, dan insya Allah pelaksana pendidikan Kabupaten Maros tidak terhenti. Talabul ilmi minal mahdi ilallah, yang menuntut ilmu itu wajib bagi kita, mulai dari buaya hingga ke liang lahat. Ini yang harus kita pegang dimanapun kita berada. Ini adalah kewajiban kita untuk diri kita, untuk anak-anak kita, tetangga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara ini. Insya Allah di tangan Bapak Ibu sekalian lah menentukan bagaimana Maros ke depan. Apa yang Bapak Ibu tanamkan di anak didik itu akan menjadi buah yang akan kita petik 5, 10 dan 100 tahun yang akan datang. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD luar biasa, PAUD SD. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Oh iya, keren. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Luar biasa, dan kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Agak-agak di yang tak retak. Mungkin ada tadi yang tiba di tempat ini pukul 9 karena acara kami sebenarnya diundangkan itu pukul 13. Tapi alangkah kalau nanti jam 1 berdatang acara sudah akan dimulai. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kita sebagai pendidik bangsa mampu menelurkan atau mampu menciptakan generasi